Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 21 April 2023, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15 tentang Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka makan kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, mujizat pergandaan 5 roti 2 ikan itu adalah mujizat yang sangat populer kita kenal dalam Injil. Mujizat yang memberi kita begitu banyak pesan, makna, inspirasi untuk meneguhkan kita dalam menjalani hidup di tengah banyak orang yang tidak selalu berkecukupan, yang tidak selalu berkelebihan, tapi justru jauh lebih banyak orang yang hidupnya berkekurangan, yang hidupnya serba kurang, serba susah dan sulit. Apalagi kalau kita membayangkan, melihat kondisi ekonomi saat-saat ini pasca pandemi COVID-19, saudari-saudara, banyak orang susah dapat kerja, banyak orang susah makan dan sebagainya. Betapa kepedulian solidaritas itu dituntut dari kita semua. Karena itu, selama masa COVID, Paus Fransiskus mengatakan bahwa kata kunci untuk melalui masa COVID atau masa pandemi adalah solidaritas.
Saudara-saudara umat beriman terkasih, dari peristiwa pergandaan roti, Yesus ingin mengajarkan kepada para muridnya, tentu juga kepada kita saat ini para pengikutnya, perihal sikap kepekaan, kepedulian terhadap sesama, bela rasa terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Hanya dengan cara itu mereka bisa bersolidar dengan yang lain. Yesus adalah roti kehidupan. Dia tidak membiarkan orang datang kepadanya pergi dengan kelaparan. Itu bukan sifat Yesus. Dia bukan orang yang punya sifat tegaan seperti kita manusia yang kadang-kadang tega, kadang-kadang memilih cuek, kadang-kadang memilih apatis terhadap situasi yang sebetulnya kita bisa ambil bagian, kita bisa menolong dan sebagainya. Bersama para murid, Yesus menyediakan makanan bagi mereka. Solidaritas dengan sesama yang menderita ini bukan sebuah kalkulasi matematis, bukan sebuah hitung-hitungan untung rugi, dan sebagainya. Solidaritas dengan sesama itu selalu berarti kesediaan untuk memberi diri, kesediaan untuk berbagi, kesediaan untuk berbela rasa meskipun kita sendiri sedang dalam situasi kekurangan. Pemberian yang dilandasi dengan ketulusan, dia akan melahirkan rasa syukur yang luar biasa. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pertanyaan Yesus dalam Injil tadi kiranya diajukan juga kepada kita sebagai sebuah bahan permenungan, di mana kita harus membeli roti supaya mereka ini bisa makan. Kekurangan tidak pernah boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak berbagi. Kekurangan tidak pernah boleh menjadi alasan bagi kita untuk cuek, untuk tidak peduli kepada sesama. Yesus akan mengatakan hal yang sama kepada kita dalam bagian perikop Injil Sinoptik. Kamu harus memberi mereka makan. Saat ini kita pun diajak oleh Yesus, kita dipanggil oleh Yesus untuk memiliki kepekaan kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan pertolongan kita. Mereka yang berkekurangan, yang miskin, yang terbuang, yang terlupakan, yang seringkali lewat dari, katakanlah, perhatian banyak orang. Kepekaan dan solidaritas menuntut tindakan nyata. Bukan sekedar rumusan kata-kata indah, bukan sekedar formulasi kata-kata, tetapi sebuah tindakan nyata untuk berbagi, untuk berbela rasa. Mujizat 5 roti 2 ikan, sekali lagi saudara-saudari, memanggil kita sekaligus meneguhkan kita untuk menjadi roti-roti hidup bagi mereka yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan pertolongan, yang menantikan bantuan. Selamat berbela rasa, selamat berbagi, selamat peduli. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau tak henti-hentinya mengajari kami melalui firman-Mu untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kepekaan akan kebutuhan sesama. Lebih-lebih mereka yang miskin, yang berkekurangan, mereka yang sungguh mengharapkan bantuan dari sesama. Melalui mujizat 5 roti 2 ikan, Engkau mengajari kami untuk memiliki kepekaan, untuk memiliki bela rasa, untuk memiliki solidaritas, kemauan untuk peduli, bukan sekedar melalui kata-kata hampa, tetapi lebih-lebih melalui tindakan yang nyata. Kuatkan kami agar dalam segala kekurangan serba keterbatasan, kami tetap terbuka untuk memiliki hati yang mau berbagi,
Sebab Engkau sendiri telah menunjukkan contoh yang agung kepada kami. Kaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan, atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Salam 5 roti, 2 ikan. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.